Hai, akhir-akhir ini aku sering banget baca berita tentang Garuda Indonesia, mulai dari kasus utangnya yang gede, kemudian kasus mantan direksinya, dan bagaimana keuangannya bisa separah ini sekarang. Tapi terlepas dari semua itu, menurutku Garuda juga hal yang membanggakan dari Indonesia, karena dia jadi salah satu 5-star airlines, cuma ada 11 di dunia, dan dia juga pernah jadi sponsor Liverpool. Di riset dan opini hari ini aku akan bahas sebagus apa sih Garuda sebagai maskapai bintang 5, dan layakkah Garuda mengemban maskapai bintang 5 hingga hari ini. Seperti yang aku bilang tadi, salah satu hal yang paling keren dan paling membanggakan dari Garuda itu ialah dia masuk di 5-star airlines, dan ini membuat Garuda sejajar dengan maskapai-maskapai besar lainnya seperti Qatar Airways, Singapore Airlines, Japan Airlines, dan lain-lain. Lalu bagaimana bisa Garuda dapat predikat sebagai maskapai bintang 5? Penilaian bintang 5 di Garuda ini di maskapai itu nggak dari review customer, nggak seperti Gojek ataupun Grab yang kita rating drivernya. Jadi sebenarnya ini nggak dijelaskan detail di website Skytrack itu bagaimana mereka menilai suatu maskapai itu dapat bintang 5. Mereka hanya menjelaskan bahwa bintang 5 itu diberikan untuk maskapai yang mencapai kinerja kualitas dengan keseluruhan yang sangat tinggi. Jadi penilaian itu bisa dari layanan airportnya, kemudian in-flight entertainment-nya, ada apa aja, kemudian bisa dari kebersihannya, dan banyaklah dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di websitenya Skytrack, rating Garuda itu seperti ini. Untuk ekonomi kelasnya, ratingnya sebagai berikut. Di layanan airport itu di-rating mulai dari first class check-in, layanan staffnya saat check-in, boarding efficiency, layanan ketika mau pindah pesawat, dan waktu tunggu bagasi. Sementara untuk di pesawatnya sendiri itu di-rating mulai dari kenyamanan tempat duduk, safety information, kebersihan, in-flight entertainment, kualitas makanannya, dan lain-lain. Untuk business class, item penilaiannya itu ditambah lagi. Karena ada fasilitas tambahan untuk business class yang tidak didapatkan oleh economy class. Untuk layanan airport ditambah fasilitas premium check-in, priority boarding, lounge di kedatangan, dan prioritas bagasi. Dan karena business class dapat fasilitas lounge-nya juga di-rating, tingkat keeksklusifannya, pilihan dan kualitas makan minum, dan banyak lagi. Di pesawatnya juga dinilai dengan item yang lebih banyak daripada economy class tadi. Skytrack itu adalah sebuah perusahaan semacam konsultan yang melakukan riset terhadap maskapai dan airport. Jadi di websitenya Skytrack itu kita bisa lihat ratingnya maskapai, ratingnya airport, dan launch juga ada. Kita bisa tahu maskapai terbaik, airport terbaik, launch terbaik, maskapai dengan tingkat kebersihan tertinggi, dan lain sebagainya. Garuda Indonesia sendiri pada tahun 2019 itu merupakan maskapai terbaik nomor 12 di dunia. Lalu Garuda juga dapat Best Airline Staff dan Best Cabin Crew di Indonesia. Sebenarnya untuk dapat fasilitas maksimum atau fasilitas platinum di Garuda itu caranya ada dua. Yang pertama, kamu pilih business class, yang mana ini harganya sangat mahal dan jujur aku belum pernah naik business class. Yang kedua, ini pakai Garuda Miles. Garuda Miles-nya ini kalau kamu udah dapat keanggotaan yang platinum, yang mana ini juga kamu harus terbang cukup sering untuk dapat peringkat platinum. Nah, bedanya untuk business class sama platinum Garuda Miles itu sebenarnya lebih di pesawatnya. Business class duduknya di business class yang di depan, yang kursinya lebih premium, sementara platinum duduknya di kelas ekonomi. Makanannya juga ngikutin kelas ekonomi. Sementara untuk layanan di bandaranya, ini hampir sama antara platinum Garuda Miles sama yang business class. Platinum Garuda Miles juga dapat premium check-in, priority boarding, akses lounge, dan bagasi prioritas. Ya, aku sendiri udah dapat peringkat platinum, tapi akan habis tahun ini. Karena mau habis juga tahun ini, jadi ya ini salah satu kenapa aku buat video ini. Untuk layanan premium atau layanan platinum dari Garuda ini biasa disebut dengan Sky Priority. Jadi kita mulai aja layanan apa aja yang bakal kamu dapat kalau kamu Sky Priority dibanding penumpang biasa. Yang pertama, fasilitas check-in. Untuk Sky Priority itu counternya beda, counternya khusus hanya untuk Sky Priority dan ini biasanya antriannya nggak begitu panjang. Dan di bandar-bandar besar ini biasa layoutnya lebih bagus, tempatnya lebih enak dan lebih luas. Tapi kebanyakan counter check-in di Bandara Indonesia itu ya counternya sama, hanya yang ini khusus Sky Priority aja, ada labelnya. Yang kedua, saat masuk ruang tunggu. Setauku ini hanya ada di Soekarno-Hatta, Terminal 3, dan di bandara lain setauku ini nggak ada. Sama aja, kita harus ngantri juga. Jadi sebelum masuk ruang tunggu kan kita diperiksa dulu tuh, harus lepas tali pinggang,
keluarin laptop, dan lain sebagainya lah. Di Soekarno-Hatta itu ada jalur khusus untuk Sky Priority, dan itu nggak perlu muter jauh. Sementara untuk penumpang biasa itu muternya cukup jauh dan antriannya panjang juga. Yang ketiga, lounge. Untuk Sky Priority kita bebas masuk lounge, free masuk lounge. Tapi sebenarnya lounge yang khusus Garuda itu hanya ada di beberapa bandara besar yang ada di Indonesia, Soekarno-Hatta misalnya. Tapi sebenarnya nggak terlalu masalah karena hampir di semua bandara di Indonesia itu ya kita bisa masuk akses launch-nya dengan Sky Priority. Meskipun launch-nya itu nggak khusus Garuda aja, gabung dengan penumpang maskapai lainnya. Di Bandara Soekarno-Hatta sendiri itu launch-nya sangat gede dan ya kalau di Skytrack ini dapat rating bintang 5. Kalau menurutku pribadi sih ya fasilitasnya cukup lengkap. Mulai dari tempat kerja, mulai dari kursinya yang nyaman, kemudian makanannya, tempat main anak juga ada. Tapi kalau untuk makanannya, sebenarnya ya biasa-biasa aja sih, nggak terlalu wow gitu, nggak terlalu seperti hotel bintang 5. Mungkin standarnya beda untuk makanan. Biasa-biasa aja dalam artian makanannya enak. Enak makanannya, cuman ya itu, nggak terlalu variatif untuk makanan beratnya. Kalau untuk makanan ringannya, ya lebih dari cukup lah. Hal yang aku suka dari lounge Garuda di Soekarno-Hatta itu, ya tempatnya enak aja untuk kerja. Jadi sebelum naik pesawat kita bisa fokus kerja dulu. Terus dia juga ada outdoor sama indoor, yang outdoornya bisa untuk makan berat, yang indoornya ya untuk santai ataupun fokus mau ngerjain sesuatu. Dulu sebelum pandemi, ya kita bisa ngajak satu orang free juga untuk masuk ke launch ini. Tapi pas pandemi, ya cuma boleh satu orang. Dan fasilitas launch ini hampir ada di semua bandara yang ada di Indonesia. Hampir semua karena bandara-bandara kecil tuh biasanya nggak ada launch-nya. Yang keempat, saat masuk pesawat. Kalau kita Sky Priority, itu masuk pesawatnya, itu bisa duluan. Ada jalur khususnya. Sementara kalau yang biasa, ya kita harus ngantri gitu. Jadi untuk Sky Priority, walaupun kita agak telat nyampe gate-nya, ya kita bisa duluan masuk. Ya, kalau datang terlambat terus duluan masuk, nggak enak aja sih sama penumpang lainnya. Yang kelima, bagasi. Jadi kalau kita Sky Priority, saat check-in, itu kita dapat semacam tag khusus kalau ini Sky Priority. Jadi kita nggak perlu ngantri di conveyor belt untuk nyari barang-barang kita. Itu bagasi kita udah diambilin dan kita tinggal milih aja nanti di konternya. Tapi kalau di Soekarno-Hatta kita juga masih harus ngantri di conveyor belt, tapi conveyor beltnya khusus Sky Priority, nggak gabung dengan penumpang biasa. 5 hal tadi menurutku itu adalah fasilitas platinumnya dari Garuda Indonesia. Sebenarnya nggak jadi Sky Priority pun layanan Garuda menurutku udah cukup baik ya. Yang pertama airportnya. Terminalnya itu pasti terminal terbaik yang mereka punya. Contohnya di Soekarno-Hatta itu terminal 3, sementara di Juanda itu terminal 2. Dan kalaupun misalnya nggak ada terminal 1 sama terminal 2, itu biasanya gate Garuda itu lebih bagus dibanding ya untuk maskapai lainnya. Aku mau bahas sedikit tentang terminal 3. Terminal 3 sebenarnya di Skytrack itu cuma masuk bintang 3. Tapi menurut pribadi, ya fasilitas di bandara ini sudah lebih dari cukup. Ruang tunggunya itu nyaman, luas, dan bersih. Musolanya juga bagus dan tersedia di beberapa tempat. Ada rest area juga, ada coworking space, kemudian ada travelator yang eskalator datar itu, dan lift, dan ada buggy car juga atau golf car. Tapi itu ya antriannya panjang sih kalau mau pakai itu, kecuali khusus orang yang sudah tua ataupun anak kecil. Hal yang nggak enak menurutku itu ya gate-nya terlalu jauh, apalagi kalau kita sampai dapat gate 20 ke atas, itu ya jalannya cukup jauh sih, dan kalau turunnya pun di gate 20 ke atas itu jalannya juga cukup jauh. Yang kedua, kalau naik Garuda itu kita bisa gonta-ganti jadwal sesuka hati kita. Tapi sebenarnya ini terjadi hanya untuk yang kelas tiketnya kelas Y atau biasa disebut Yankee. Kalau tiket kelas kita bukan tiket kelas Y, ya ini sama aja sih sebenarnya, nambah juga kalau mau ganti penerbangan. Dan enaknya lagi untuk kelas Y kita bisa open tiket. Aku nggak tahu ini masih berlaku sampai sekarang atau tidak. Yang ketiga itu di Garuda ada in-flight entertainment berupa layar semacam TV gitu. Jadi kita bisa nonton film, main game, ataupun dengan musik. Untuk filmnya cukup banyak sebenarnya, tapi kalau kamu udah sering naik Garuda, pasti kamu udah nonton semua film yang ada di situ. Dan kalau untuk main game sebenarnya nggak begitu nyaman ya, karena touchscreen-nya itu cukup keras menurutku. Sebenarnya hal ini juga ada di Batik, cuman di Batik itu headsetnya harus bayar. Kalau di Garuda ya udah free untuk pakai headsetnya. Kemudian dapat makanan juga, ya ini mungkin kompensasi dari harga tiketnya yang lumayan mahal sih. Terus yang terakhir itu kantor layanan Garuda itu nggak tersedia hanya di bandara aja. Itu banyak, bahkan kalau di Jakarta atau di Tangerang, itu di mall-mall juga banyak. Seperti kita ketahui bersama, kalau Garuda Indonesia sekarang ini lagi mengalami kesulitan keuangan.
Ya, ini salah satu hal yang mendasariku kenapa aku buat video ini. Mana tahu dari teman-teman ada yang tertarik untuk coba naik Garuda. Karena jujur aku pribadi dulu naik Garuda ya karena dibayarin kantor. Setelah merasakan kenyamanannya, sekarang kalau mau terbang bawa anak kecil atau memerlukan kenyamanan khusus, ya Garuda jadi pertimbangan. Kalau dulu kan Garuda udah langsung kayak dicoret aja gitu karena harganya cukup tinggi. Dan aku pribadi sangat berharap Garuda bisa diselamatkan dan tidak bernasib sama seperti Merpati Airlines. Oke, itu saja untuk video hari ini. Aku Adiansyah, semoga bermanfaat. Regards.